perempuan itu punya kekuatan. Tinggal didorong saja nih, tinggal diberi porsi, tinggal diberi peran, sehingga optimisme itu yang dari saya akan istilahnya mengalir ke mereka dan mereka bisa buktikan di pekerjaan-pekerjaan mereka dan ternyata mereka bisa gitu. Iya. Jumpa lagi bersama Ritson Manyonyo, sahabat disabilitas. Saya sangat bergembira dan berbahagia dan doa saya setiap penonton Anda dalam keadaan yang sehat, kuat, kemudian hidup dalam keceriaan, panjang umur dan dijauhkan daripada COVID-19. Itu yang paling penting. Sahabat disabilitas, bagi Anda yang belum subscribe, like, share, dan komen serta menyalakan lonceng notifikasinya agar kiranya berkenan sesegera mungkin untuk melakukannya agar dapat menopang berkembangnya channel ini dan akhirnya begitu banyak orang dapat diedukasi, dimotivasi, diinspirasi dengan kehadiran informasi-informasi tentang seputaran penyandang disabilitas. Dan tidak berlama-lama, hari ini kita akan bersama-sama dengan satu tokoh hebat perempuan non jauh di sana di Maluku, Ambon Maluku. Siapa dia dan apa yang dikerjakannya? Nah, kita akan menyaksikan video profil daripada lembaga di mana beliau mendirikannya dan sekarang beliau berkarya untuk kemanusiaan di Kota Ambon dan Maluku dan sekitarnya. Kita saksikan video profil Yayasan Pelangi Maluku. Ya, salam jumpa Bu Rosa, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak Ritson. Benarkah Semoga tadi? Pak Ritson juga baik-baik. Benarkah tadi video profil Yayasan Maluku? Yayasan Pelangi Maluku? Ya, betul kan? Iya. Betul sekali. Saya baru lihat juga, memang ini media ini juga harus dilengkapi dengan audionya. Kalau enggak nanti kita cuma membaca. Ternyata saya butuh refresh lagi untuk lihat tampilan dengan yang lebih menarik. Mantap. Pak Max Penturi, sehat-sehat kah di Maluku? Di Ambon? Sehat-sehat Pak, sehat.
Puji Tuhan. Masih di Dewan kah? Beliau sekarang lebih sibuk di gereja Pak Ritson, jadi majelis jemaat. Oh oke. Kenapa saya tanya begitu? Karena beberapa waktu yang lampau saya ke Ambon, Maluku. Waktu itu suami Pak Max di anggota Dewan di Maluku. Begitu ya Ibu Rosa ya? Betul sekali Pak Ritson, betul. Iya, puji Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita ada perbedaan 2 jam dan inilah kecanggihan teknologi. Dalam segala perbedaan kita disatukan dalam satu media dan kita sangat bahagia pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat berinteraksi secara leluasa. Dan Ibu Rosa, apa yang dilakukan di musim pandemik ini? Ya Pak Ritson, sepertinya sih tidak beda jauh dengan Pak Ritson ya. Kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan. Itu yang menjadi agenda penting kita kan. Ya. Supaya ya masyarakat juga bisa terakses dengan berbagai informasi dan kegiatan-kegiatan yang bisa saling mensinergi dan mendukung. Ya. Boleh update sekilas apakah kota Ambon zona merah, hijau atau kuning atau pertumbuhan atau paparan COVID juga tinggi di sana? Kalau kota Ambon sih naik turun Pak Ritson. Jadi ada pernah sampai kita pernah zona hijau, kemudian orange, kemudian merah, kemudian turun lagi orange. Ini lagi dipertahankan karena sekarang posisinya orange. Angka penyembuhan juga cukup besar, angka meninggal kecil. Jadi ya dalam kondisi-kondisi seperti ini Kota Ambon terus waspada dengan meningkatkan partisipasi masyarakat tentang protokoler kesehatan. Ya, bisa sekilas dideskripsikan karena mungkin ada penonton channel Ritson Manyonyo ini yang tunanetra. Mereka ingin tahu yang belum pernah ke Ambon Maluku, seindah dan secantik apakah kota itu sehingga melahirkan begitu banyak tokoh-tokoh besar di Indonesia. Dan semua orang yang nanti akan menyaksikan channel YouTube Pak Ritson Manyonyo yang luar biasa. Saya secara personal bangga dengan Pak Ritson karena dalam kondisi yang kita semua tahu difabel tapi mampu menembus batas-batas yang mungkin secara logika manusia sulit ya Pak Ritson. Tapi ternyata Pak Ritson dengan santai bisa mengikuti semua ritme yang terjadi, pergolakan dunia yang berubah. Tapi Pak Ritson bisa dalam kondisi-kondisi yang kita semua tahu hebat, luar biasa. Saya harus memberikan apresiasi dulu kepada Pak Ritson sehingga walaupun jarak kita jauh, kita masih bisa membangun sinergitas untuk terus membagi sesuatu yang berharga bagi banyak orang. Kalau bicara soal Ambon, Ambon itu dari kata embun, Pak Ritson. Oh, embun. Itu embun, sejuk, dingin, ya. Nah, kemudian banyak orang menambahkan manise. Oh, manise. Pak Ritson sudah, Ambon manise. Pak Ritson sudah ke Ambon. Saya juga merasa mungkin Pak Ritson sudah merasa bahwa betul-betul Ambon manis karena beberapa perjumpaan juga. Saya ingat perjumpaan yang menarik dengan yang sekarang sudah Pak Dirjen. Kita diajak di suatu tempat. Saya ingin mengajak semua kita yang akan menyaksikan YouTube ini suatu hotel di tepi pantai. Yang dulu juga Pak Ritson pergi, namanya Denatsepa Hotel. Di situ ada, kalau kita keluar ke tepiannya itu ada pantai dan ada gunung. Wow. Nah, jadi indah sekali. View di Ambon Manise. Belum lagi kulinernya, makanan ikannya yang segar. Ikan itu sekali mati aja. Kalau di Jakarta bisa 7-8 kali Pak Ritson. Kopinya. Ya, kopinya juga enak. Nah, itu yang membuat kenapa kemudian
sebagai orang Maluku dengan ibu kotanya adalah Kota Ambon, Provinsi Maluku, ibu kotanya Kota Ambon, dan keindahan pantai, keindahan gunung, keindahan laut itu yang menjadi kekuatan kita yang memperkaya Indonesia. Jadi saya mengajak kita semua ya, kalau tidak pandemi sebenarnya tahun ini adalah tahun visit Ambon. Wah. Karena pandemi. Ya. Ya. Oke, Pak. Dan yang tidak kalah cantik dan menariknya adalah hati para penduduknya yang welcome kepada semua orang. Luar biasa. Terima kasih Pak Ritz. Waktu itu saya ingat bersama yang kita hormati Profesor Thomas Penduri, yang mana waktu itu beliau masih rektor di Universitas Patimura, yang olehnya ketika kami datang ke sana advokasi, dan akhirnya dengan kebijaksanaan beliau ini yang luar biasa. Makanya aku bilang itu hatinya semua orang-orang Ambon Manise ini sangat putih, jernih, bersih. Dengan hati beliau yang bersih dan suci dan tulus, maka beliau memberi pernyataan bahwa apabila ada penyandang disabilitas di Kota Ambon dan sekitarnya akan kuliah di Unpati, beliau akan memberi kesempatan 5 orang. Wow, itu ya, inklusif ya. Inklusif. Iya. Baik, Ibu Rosa adalah seorang pegiat, aktivis atau praktisi lah saya sebut. Beliau pejuang kemanusiaan. Beliau sekarang adalah pemimpin di Yayasan Pelangi Maluku. Bisa diceritakan sekilas Yayasan Pelangi Maluku, Ibu Rosa, kapan berdiri dan sejarahnya serta apa yang dikerjakan? Ya, Pak Ritson, terima kasih. Yayasan Pelangi Maluku ini berdiri sejak tanggal 8 Maret tahun 2020. Itu berarti kita sudah 20 tahun. Ya, awalnya juga kita dengan idealis ya, bekerja kemanusiaan, semua sukarela, tidak ada donor satupun. Kita melihat bahwa ada masalah-masalah sosial yang harus kita support. Saya dengan hanya 5 orang, termasuk salah satu saya punya sahabat yang luar biasa sampai sekarang, Garcia Abel, itu dia merintis sama-sama dengan saya. Jadi kita hanya ber5 orang, tapi kemudian seiring perjalanan waktu kita, ya saya membuat portofolio lembaga yang concern dengan perempuan, concern dengan anak, concern dengan HIV. Ya, kita punya portofolio itulah yang membuat kita ditawarkan beberapa donor. Tapi sebelum kita sampai di HIV atau kesehatan, sebenarnya Kota Ambon atau Maluku pernah punya masa kelam ya, konflik kemanusiaan. Mungkin Pak Ritson juga pernah dengar cerita. Nah, itu yang membuat Yayasan Pelangi Maluku dengan teman-teman relawan itu bekerja keras dan menunjukkan solidaritas yang kuat bagi marginal people, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan kerja-kerja yang sinergi. Nah, dari situlah kita mulai beranjak bekerja, dan puji Tuhan sampai sekarang Pak Ritson kita sudah punya beberapa, selain fokus kepada kesehatan HIV dan AIDS, ibu dan anak, imunisasi, malaria, yang bekerja dengan orang-orang yang luar biasa, yang mereka ada yang sekolahnya hanya tamatan SD, SMP, SMA, dan ada yang perguruan tinggi, tapi paling tidak energi mereka itu yang apa adanya itu membentuk mereka seiring perjalanan waktu melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan, mereka menemukan sesuatu yang profesional. Jadi kita ini dari yang idealis nih, kita dari idealis nih, pokoknya kerja harus berpihak kepada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan atau bantuan. Tapi lama-lama pekerjaan itu membentuk kita punya profesionalisme. Akhirnya kita bisa bekerja di bidang kesehatan, padahal tidak banyak orang kesehatan di lembaga kami. Nah, itu yang saya bilang untuk teman-teman, beda Pak Ritson. Kalau kita memulai dengan profesionalisme, mungkin kita belum tentu bisa idealis. Tapi karena kita merangkak dengan idealis, membentuk kita menjadi profesionalisme, makanya kita bisa ada sampai saat ini, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Wow.
Ya. Bu Rosa, mengapa concern terhadap pendampingan terhadap anak dan perempuan? Ada masalahkah di sana tentang anak dan perempuan? Ya, saya berawal dari konflik kan, Pak Ritson. Dulu konflik itu yang selalu berdampak adalah perempuan dan anak. Selalu berdampak. Kalau kita, ya sebenarnya saya tidak terlalu suka bicara soal masa lalu, tapi masa lalu ini juga akan membuat kita optimis dan kita berkaca dengan masa lalu. Dulu waktu kita evakuasi ke tempat-tempat pengungsian, yang paling sulit untuk mengakses dan mendapatkan layanan-layanan adalah perempuan. Ya kan? Bagaimana di kamp-kamp pengungsi harus ngurus air, harus jaga sanitasinya yang baik, harus siapkan makan untuk anak-anak, begitu kan? Tidur. Jadi yang mikir itu lebih banyak perempuan gitu. Dan perempuan itu sebenarnya corong perdamaian. Kalau tidur malam dengan keluarganya, dia bilang untuk suaminya laki-laki, sudah jangan buat kekerasan. Mari kita, ya iya banyak cara kan yang dibuat oleh perempuan sehingga bisa menimbulkan ada perdamaian yang dicetuskan oleh teman-teman atau kaum perempuan. Itu alasannya kenapa saya begitu peduli mendorong kawan-kawan perempuan yang juga punya kekuatan hebat, mampu mempengaruhi dan melakukan advokasi kepada banyak orang, terutama pemerintah, sehingga terciptalah perdamaian sampai sekarang, Pak Ritson. Ya, dan setelah mendampingi mereka sekian tahun, dan sekarang melihat perempuan-perempuan dan anak-anak di Kota Ambon dan sekitarnya, optimisme apa yang ada di benak Ibu Rosa dan teman-teman di Pelangi Maluku? Ya, saya tetap optimis, Pak Ritson, sebab perempuan itu punya kekuatan. Tinggal didorong saja nih, tinggal diberi porsi, tinggal diberi peran, sehingga optimisme itu yang dari saya akan istilahnya mengalir ke mereka dan mereka bisa buktikan di pekerjaan-pekerjaan mereka dan ternyata mereka bisa gitu. Nah itu yang selalu saya optimis dengan apa ya menjadi pikiran-pikiran cerdas mereka. Kunci kita adalah kita jangan bicara tentang mereka, tapi kita libatkan mereka. Itu jauh lebih baik. Melibatkan orang lain adalah bagian daripada proses menerima. Ya, melibatkan orang lain adalah bagian daripada proses menerima harkat dan martabat dan memanusiakan manusia yang semestinya ada dalam kesetaraan. Begitu, Bu Rosa? Setuju Pak. Memanusiakan manusia itu kalimat yang saya suka dengar. Iya. Dan pergerakan Yayasan Pelangi Maluku dalam proses pendampingan terhadap perempuan dan anak, adakah yang bersinggungan dengan kawan-kawan disabilitas di Kota Ambon dan sekitarnya? Ada, Pak Ritson. Itu yang kita bangun bersama. Mungkin Pak Ritson pernah dengar ada Ibu Min. Iya. Ya, beliau itu ketua penyandang disabilitas wanita ya, ketua wanita penyandang disabilitas kah? Ya, HWDI. Saya lupa. Ya. Okay. Nah, beliau itu dari ini bukan cuma soal COVID ya, kita sudah bergerak dengan beliau sudah hampir 20 tahun juga. Wow. Dan dan memang kita sadari bahwa perjuangan pergerakan ini tidak bisa sendiri. Dia harus bersinergi. Jadi kalau tanyakan saya dengan perempuan atau orang disabilitas, iya, karena Pak Ritson kan tahu konflik itu terjadi, ada banyak juga yang mengalami, yang tadinya tidak disabilitas, karena konflik juga mengalami hal yang buruk dalam hidup mereka dan mereka harus jalani dengan harus menyandang disabilitas juga karena konflik kan. Nah seperti itu. Bayangkan kalau itu bom itu dilempar, ya orang lari, ada yang putus kaki, ya tadinya enggak, tiba-tiba karena konflik. Nah kondisi itu harus kita kuatkan, dan saya merasa bahwa kalau melibatkan kawan-kawan difabel, mereka sebenarnya punya kekuatan sendiri dan kepercayaan sendiri, tergantung bagaimana kita memberi peran kepada mereka gitu. Kalau bisa cerita selayang pandang sekilas saja, sekalipun tidak bisa detail, kondisi para
disabilitas yang ada di Kota Ambon dan Maluku di segala aspek, pendidikan, kesehatan, sosial, keterlibatan dalam ekonomi, penerimaan hak-hak terhadap lembaga-lembaga keumatan dengan segala keyakinan mereka masing-masing. Bagaimana di sana? Memang ini butuh kerja kuat, Pak Ritson, untuk memastikan stakeholders memahami peran-peran dari kawan-kawan difabel. Saya merasa begini, perjuangan-perjuangan untuk memperjuangkan teman-teman difabel ini kan tidak bisa mereka berjuang sendiri atau sekelompok orang berjuang sendiri. Tapi terkadang saya harus jujur mengatakan bahwa ada masyarakat, segelintir masyarakat atau ada masyarakat, sebagian masyarakat yang juga masih melakukan stigma dan diskriminasi bagi kawan-kawan difabel. Masih ada masyarakat yang tidak siap terima kalau ada anaknya yang mengalami difabel gitu. Walaupun sebenarnya anak-anak itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah sayangnya kelompok-kelompok itu, masyarakat itu sudah istilahnya mereka tidak mengikuti berbagai informasi dengan baik sehingga merasa sudahlah ini sudah anak saya jangan diapa-apain, jangan dikeluarin, jangan itu. Kadang saya jadi waduh butuh advokasi. Nah bersyukur ada yang repot ini adalah sebenarnya orang tua gitu, orang dewasa. Kalau anak-anak dia ya mungkin ya kalau misalnya hari ini ada anak yang difabel kemudian bergerak bekerja bersama-sama dengan atau bermain bersama dengan anak-anak difabel, bagi saya tidak apa-apa, biarlah mereka berproses. Kalau mereka ada berbeda ya nggak apa-apa, kalau memang berbeda. Ya nggak apa-apa, tapi kita menghargai perbedaan itu kan. Yang menjadi hambatan dan tantangan besar kadang-kadang memang internal keluarga ya. Jadi kadang-kadang kadang-kadang ya sudahlah, biar cuma makan nasi dengan garam di rumah saja, tidak usah sekolah, tidak usah ke masjid, tidak usah ke sekolah, tidak usah ke vihara, atau tidak usah ke pasar bikin repot dan lain sebagainya. Jadi di rumah saja yang penting kamu makan. Ya Bu Rosa begitu. Betul, itu yang. Nah, kalau di kelompoknya Ibu Min, kalau mereka masuk komunitas, itu biasanya pencerahan terjadi, Pak Ritz. Kalau mereka gabung dengan komunitas, itu pencerahan mereka bagus. Tapi dengan pertimbangannya tadi yang Pak Ritson bilang, sudahlah, anak saya biar di sini aja nggak apa-apa, nggak usah gabung-gabung nanti macam-macam ya gitu. Padahal sebenarnya itu kan pikiran orang dewasa ya, itu pikiran keluarga, bukan pikiran komunitas gitu kan. Seperti itu. Selama aktif di Kota Ambon dan sekitarnya, bagaimana Ibu Rosa melihat akses lembaga pendidikan, akses yang bisa dijangkau oleh teman-teman disabilitas? Apakah gedung-gedung lembaga keagamaan sudah dapat dimasuki kursi roda dan lain-lain? Bagaimana di sana? Ya, Pak Ritson, saya orang yang selalu melakukan advokasi itu. Saya melakukan akreditasi puskesmas itu di 11 kabupaten kota. Dan saya memberikan pikiran bagi perancang ya, mendesain puskesmas itu kan ada, saya membaca Permenkes 75 itu tentang bagaimana membuat layanan puskesmas ya. Untuk sebenarnya bukan saja untuk difabel. Ya orang sakit juga akan susah naik tangga-tangga gitu kan. Nah kalau dari sisi puskesmas sudah ada akses itu. Kalau dari dinas sosial sudah ada ya, ke kantornya ada akses disabilitas punya. Yang di gereja, di sekolah itu belum semua, belum banyak yang memberikan ruang untuk kawan-kawan disabilitas bisa berakses dengan kemandirian mereka. Saya bilang, kapan misalnya kalau gereja model seperti ini, kapan orang-orang disabilitas mau berdoa dan menjamah altar, gitu kan agak susah karena tidak ada akses gitu. Tapi ya ini memang butuh perjuangan besar supaya orang melihat atau tokoh-tokoh agama melihat rumah ibadah ini untuk semua kalangan tanpa diskriminasi. Sebab kita bicara no diskriminasi, tapi
aksi kita diskriminasi misalnya. Iya. Ya kan? Iya, iya. Sama pendidikan kita core tentang stop stigma dan diskriminasi apapun ya, tapi aksesnya tidak ada. Di pendidikan saya belum lihat banyak. Di kantor layanan publik saya belum lihat banyak. Di kantor gubernur, kantor wali kota, saya tidak bisa lihat. Orang susah sekali misalnya ke kantor ke Pak Gubernur, kalau dia pakai lift tapi awalnya pakai tangga-tangga agak susah juga. Tetap dikasihani lagi, tolong lagi. Ya kalau udah tolong begini, sampai di gubernur itu ada pasti banyak cara untuk ngeles, untuk tidak bisa ketemu atau apa begitu. Jadi belum banyak Pak Ritson. Apa kita harus ini ya? Ya, jadi butuh banyak perjuangan dan kita berharap Pak Gubernur, Pak Wali, Pak Bupati dapat menyaksikan video ini sehingga ada pergerakan bersama dan semua itu terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan kita berharap di semua daerah sudah bisa melahirkan peraturan daerah. Begitu ya Bu Rosa ya? Nomor 8 ya Pak Ritson ya? Iya, iya. Undang-Undang Nomor 8 2016. Baik. Bu Rosa, apa yang membuat Ibu Rosa tertarik dan menyediakan hatinya untuk bersinggungan, bergaul, bahkan mengadvokasi disabilitas? Atau pertanyaannya lebih lanjut lagi adalah, apa yang sangat mempengaruhi atau ada kejadian apakah sehingga kok tiba-tiba care dan peduli terhadap disabilitas? Yang pertama, saya juga tidak tahu Pak Ritson, sebab hidup ini mengalir. Dan saya menemukan banyak orang di dunia ini dengan berbagai karakter. Saya menemukan orang di dunia ini dengan multi talent. Saya berjumpa dengan orang-orang yang hebat, termasuk orang difabel gitu. Saya sebenarnya terkagum-kagum. Pertama kali ketemu dengan Pak Ritson juga saya, ini Bapak ini pakai handphone kok bisa SMS gitu. Saya ingat waktu di Kalimantan itu. Aduh, 10 tahun lalu itu saya ternyata ada orang seperti ini ya gitu. Karena ya saya harus jujur mengatakan seperti itu. Ternyata memang kenapa kita kemudian bisa memutuskan, itu kan ada satu proses. Proses itu bisa mengubah orang nih Pak Ritson. Bisa mengubah orang untuk mencintai dan membenci dalam sebuah proses. Tinggal dia memutuskan saja. Nah, saya kebetulan sekali dalam proses ini ternyata banyak orang yang menginspirasi hidup saya gitu. Ya bayangin aja kalau seperti Pak Ritson yang sulit melihat, tapi kok pikirannya itu tidak buta gitu loh. Bagaimana saya ada punya mata, logika saya kan mesti berjalan gitu. Bagaimana ada teman-teman bisa main gitar dengan bagus, drum dengan bagus. Apa yang terjadi dengan saya kalau misalnya saya tidak bisa menciptakan sesuatu, padahal Tuhan sudah memberikan yang luar biasa di kami, begitu kan? Begitu Pak Ritson. Jadi kalau tanya saya, ya saya untuk semua orang Pak Ritson, tidak hanya untuk difabel. Ya, saya untuk siapa saja kalau ini bisa memberikan, memanusiakan manusia bahasa tadi. Saya lakukan itu. Ya, Ibu Rosa untuk semua orang, Yayasan Pelangi Maluku. Walaupun kegiatan Pak. Ya, Yayasan Pelangi Maluku juga untuk semua orang, dan itu sebabnya mengapa Pelangi Maluku ini juga turut serta mendampingi kawan-kawan dengan HIV/AIDS yang pada 1 Desember 2020 akan dirayakan sebagai hari kebesarannya. Apa yang dilakukan oleh Pelangi Maluku? Ya Pak Ritson, kalau tanya saya apa yang dilakukan dalam rangka Hari AIDS sedunia, saya ini sudah bertahun-tahun bekerja dengan HIV. Setiap hari itu kerja saya. Jadi kalau harinya itu, ya saya berharap banyak orang juga akan memberi kontribusi. Sama dengan nanti pertanyaan saya, apa tanggal 4 ini apa yang dilakukan Pak Ritson? Iya. Padahal sudah banyak yang Pak Ritson lakukan kan untuk, iya kan? Jadi ya hari ini kita memperingati, kita mensyukuri saja,
bahwa pergerakan yang terjadi adalah stigma dan diskriminasi, walaupun masih ada, tapi sudah banyak orang mau menerima orang yang positif HIV, sudah mulai banyak orang menghargai, ya itu poin-poin kita lah, perjuangan kita nih kan 3-0 nih. Ya, bisa dicerita success story bagaimana tadi penerimaan masyarakat, lingkungan dan stakeholder lain tentang kawan-kawan yang HIV/AIDS di Kota Ambon dan sekitarnya. Kuncinya adalah sebenarnya ketika kami dampingi orang yang positif HIV, kami berharap mereka berdaya. Sebab jangan banyak berharap jangan banyak berharap, karena memang kita butuh dorongan kuat bahwa orang akan stop stigma dan diskriminasi. Karena kadang-kadang saya harus jujur, stigma dan diskriminasi juga ada yang dari kawan-kawan Oda kan. Betul. Dia mengecilkan diri sendiri, dia melakukan stigma untuk diri sendiri. Ya itu juga perjuangan berat saya dengan kawan-kawan, sehingga saya selalu mengatakan, ya jangan melakukan stigma untuk dirimu sendiri, jangan melakukan diskriminasi untuk dirimu sendiri, ayo keluar. Memang tidak perlu saya menyatakan atau Oda menyatakan, halo dunia, saya ini orang positif, nggak perlu juga, tapi biarlah siap terima status menjadi kekuatan kita. Ya, secara data di Kota Ambon dan sekitarnya bisa disampaikan secara umum? Iya Pak Ritson, kalau lembaga kami ini mendukung Oda itu 2.223 per November. Wow, cukup besar. Nah, ya, tapi kita juga sudah bekerja di 2 provinsi Pak Ritson. Iya. Ini perkembangan yang mungkin Pak Ritson juga bisa update. Saya sudah bekerja sekarang di Maluku dan di Maluku Utara. Iya. Di Maluku itu fokus hanya di Kota Ambon, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Fokusnya di situ, walaupun kerja di semua, tapi lebih fokus di 3 kabupaten. Iya. Kalau di Maluku Utara itu di Ternate dan Halmahera Utara, Tobelo Pak. Iya. Ya, itu kita fokus. Nah, kalau misalnya 1 tahun sampai dengan November, hampir 1 tahun itu ada Oda baru 380 Oda baru Pak. Wow, banyak sekali. Berusaha hampir 1 hari 300. Ya, 300 ya 1 hari 1 Pak. Iya. 380. Nah, hitung saja. Kita proyeksikan kalau 2 tahun berapa? 3 tahun berapa? Jadi angka terus naik, 365 hari sama dengan 365 orang juga, kurang lebih. Dan ini tidak membuat masyarakat responsif sebagaimana masyarakat merespons virus corona yang melanda dunia, padahal hal itu juga ada di sekeliling mereka. Iya, betul. Memang kita berharap, ini kan dia seperti fenomena gunung es ya Pak Ritson ya. Iya. Kita berharap kita banyak temukan kasus. Karena itu kalau banyak orang tanya saya, kok didampingi kasusnya tambah naik? Kan begitu, kenapa didampingi kasus tambah naik? Ya, kita lagi terus mencari, kita lagi terus menjangkau orang-orang supaya berani testing. Iya. Supaya tahu status, supaya kita bisa beri pengobatan. Iya. Karena yang tadi saya bilang 3-0 itu tahun 2030, ya. 2030 tidak ada lagi angka kasus baru HIV, tidak ada lagi angka kematian karena AIDS, ya. Dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi bagi Oda dan Ohida. Jadi kita lagi menuju ke 2030 dengan sama dengan hitungan corona ini kapan landai. Iya. Ya, HIV juga berharap kita menajam di tahun 2020, 2021 turun sampai di tahun 2030 berharap sudah landai datar dan terus datar. Ya. Harapannya seperti itu. Iya, dan dari golongan ekonomi menengah atas atau masyarakat biasa kebanyakan? Ini sudah bervariasi Pak Ritson. Iya. Karena sudah bervariasi karena kalau dari sisi pendidikan orang yang lulus SMA yang banyak. Saya punya itu 286 kasus ya.
Ya. Tapi yang sarjana misalnya 27 orang. Ada juga. Itu berarti perilaku, iya. Ya, ya. Kan? Tapi kalau dari sisi angka yang paling banyak itu yang tidak bekerja. Oh. Oh. Tidak bekerja yang banyak, Pak. Iya. Kalau karyawan swasta ada sekitar 40, wira swasta sekitar 29. Tapi yang menarik juga adalah ini ibu rumah tangga juga, Pak Ritson. Ada juga. Ibu rumah tangga juga ada. Wow. Dia efek memang dari angka yang tidak bekerja. Ya, ya. Saya punya laki-laki dan perempuan tuh bedanya sedikit sekali. Laki-laki dan perempuan itu hanya sekitar 40%, 60% bedanya. Perempuan 40%, Wow. laki-laki 60%. Ya. Bisa dicerita salah satu kerjaan, saya tidak tahu, iseng atau apa yang Ibu Rosa lakukan. Biasa suka nongkrong di tempat-tempat ya, apa nama, di mana dalam tanda kutip, saya mohon maaf kalau bahasa saya kasar, di tempat pelacuran begitu, hanya untuk memantau, hanya untuk melakukan pengawasan dan lain-lain. Ibu bisa cerita apa soal itu? Ya, Pak Ritson, saya kan memang bekerja selain mendukung orang yang positif HIV, tapi kerja kita juga adalah menjangkau komunitas. Ya. Nah, komunitas ini yang mana kan? Komunitas itu ada komunitas pekerja seks perempuan, PSP, Ya. dan atas instruksi Presiden itu semua lokalisasi ditutup. Ya. Pak Ritson mungkin pernah dengar kalau di Gang Doli itu sudah ditutup. Tutup, ya. Dan beberapa lokalisasi juga sudah ditutup. Ya, jangan. Kalijodo, ya itu semua bagian dari salah satu strategi, walaupun strategi ini dia berujung ada masalah lagi gitu. Iya, iya. Ya, masalah sosialnya justru lebih runyem lagi gitu. Tutup yang satu, itu seperti patah satu tumbuh 1000 itu, Pak Ritson. Menyebar. Ya, menyebar. Jadi kita kerja di situ juga. Kemudian ada juga di komunitas yang namanya Men Sex Men. Iya. Justru angka ini yang lebih gila, angkanya lebih tajam, angkanya lebih menukik. Iya. Dibanding dengan pekerja seks perempuan. Kemudian ada juga dengan yang namanya waria atau transgender. Itu salah satu komunitas juga. Nah, 3 komunitas itu yang saya fokus untuk kerja menjangkau mereka, di mereka punya tempat, kemudian mendorong mereka untuk melakukan testing, tes HIV mereka. Nah, kebetulan sekali saya sudah punya klinik, Pak, klinik komunitas, untuk melakukan pemeriksaan. Nah, petugas dokter dan saya punya konselor itu turun ke lokasi. Iya. Nah, turun ke lokasi apakah di karaoke, atau di tempat di lokalisasi, atau di tempat ngumpulnya waria, atau tempat ngumpulnya LSL. Kita beri advokasi kepada mereka, beri informasi kepada mereka, kita dorong mereka dalam kesadaran, lalu mereka sukarela melakukan testing. Itu kerja-kerja kita yang kita dorong. Wow. Dan ini akhirnya kita bisa dapat banyak, Pak. Dan ini bertahun-tahun. Dan ini bertahun-tahun kerja saya. Jadi ya orang juga sudah, Ambon kecil Pak Ritson. Orang sudah tahu Ibu Rosa ini tempelannya adalah ya HIV. Sampai kadang Pak Ritson kalau ada orang yang meninggal, kalau itu meninggal karena positif HIV, dia itu pejabat atau orang dikenal, saya udah nggak datang. Kalau saya datang, mereka wah itu pasti HIV itu yang meninggal karena AIDS. Iya. Dan sering juga ketemu orang-orang yang dikenal di tempat-tempat begituan. Saya kenal, ada guru, ada bapak majelis yang datang. Saya, ya. Jangan sebut nama. Saya tidak sebut nama. Ada guru, saya tidak sebut nama juga. Tapi itu manusiawi banget gitu ya. Saya tidak bisa. Ada majelis juga ya, majelis gereja ada ya. Ada majelis, ya. Ada tokoh agama juga yang datang ke situ. Ada. Jadi semua ya, ada anggota DPRD-nya, pegawai negerinya, ada semua datang ke situ ya. Itu hak mereka kan. Iya betul. Saya tidak bisa bilang tidak datang. Iya. Dan tidak pernah merasa jenuh dan tidak pernah merasa bosan, dan sampai kapan semua ini, Bu Rosa? Ya, ini memang pertanyaan yang juga menjadi pertanyaan untuk diri saya, Pak Ritson. Sampai kapan sih saya akan bekerja seperti ini?
Ya, sekarang dunia sudah lebih gampang, Pak Ritson. Iya. Ya kan? Saya dengan Pak Ritson saja bisa ngobrol nih. Jadi mendedikasikan sesuatu kepada banyak orang itu kita butuh strategi dan banyak cara. Betul. Saya merasa pada satu titik saya juga akan landai. Karena saya percaya pada satu titik juga ada perubahan banyak, milenial dengan strateginya. Yeah. Karena kita diperhadapkan dengan milenial juga kan, Pak Ritson. Yeah. Sekarang transaksi seks sudah by online. Betul. Bagaimana ya kan? Bagaimana kita bisa hadang orang? Sudah lagi prostitusi atau lokalisasi sudah tidak zaman. Yeah. Orang transaksi sudah ada, ya itu. Nah, kembali sebenarnya tugas saya dengan Pak Ritson atau siapa saja, kita memperkuat basis keluarga. Yeah. Kalau bagi saya, ya, saya keluar-keluar, advokasi kiri kanan, kasih pengobatan, penyuluhan, advokasi. Tapi kalau orang tua tidak bisa menjadi contoh yang baik, potretnya akan melahirkan potret yang sama aja, tidak beda gitu. Yeah. Nah, ini kerja kita semua, Pak Ritson. Sebab kan kita tidak bisa hadang IT. Betul. Tidak bisa hadang IT. Apa tanggapan Pak Max Tenturi, Ananda, Igo Tenturi, dan keluarga? Tidak pernah protes ke mereka? Ada di area-area yang peluang besar untuk mohon maaf mungkin tertularkah atau apakah kepada Ibu? Ya, kalau kecemasan, kekhawatiran ada juga sih Pak Ritson. Cuma mereka apa ya, berproses dengan saya dari awal. Saya melibatkan mereka dengan semua proses, Pak Ritson. Iya. Kuncinya hanya di situ. Dan sulit untuk menghambat seorang roh saya. Ya. Sahabat disabilitas, Yayasan Pelangi Maluku adalah salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat di segala aspek yang sudah diceritakan. Dan yang menariknya mengapa Ritson Manyojo Channel datang ke kota Ambon Maluku bersama Ibu Rosa, karena ternyata di salah satu tim atau mungkin penggagas atau pendiri atau apa saja namanya adalah seorang difabel atau disabilitas netra. Bisa diceritakan siapa dia? Ya, kawan-kawan semua, Pak Ritson, dan siapa saja nanti akan menyaksikan channel YouTube yang luar biasa ini. Saya sendiri bersama dengan saya punya rekan, dia namanya Garcia Abel. Saya suka menyebutnya, walaupun nanti dia bilang kok tidak izin-izin saya gitu. Tapi dia orang yang sangat luar biasa. Awalnya dia bisa melihat, Pak Ritson. Ya, penglihatan normal. Iya. Ya Pak. Penglihatan normal dari kecil. Iya, dia penglihatan normal dari kecil. Tapi di 20 tahun terakhir dia mengalami kesulitan untuk memandang dan sekarang lebih parah lagi. Oh. Tapi dia ya sekarang lebih parah lagi dan karena kita semua bisa terima dia ya. Apa adanya, walaupun mungkin kadang-kadang sih dia masih merasa bisa gitu, karena memang dia bisa gitu. Yeah. Nah, itu saya punya staf Garcia itu Pak Ritson, dia menguasai saja 4 bahasa. Garcia ini Belanda, menguasai bahasa Inggris, bahasa Jerman. Menguasai 4 bahasa. Inggris, Jerman, Belanda. Ya. Inggris, Jerman, Belanda, Indonesia. Waduh, saya 3 bahasa Bu Rosa. Bahasa Poso, sedikit Toraja. Oke, lanjut. Ya, itu dia. Kemudian dia itu sangat menguasai IT. Sangat menguasai. Sekarang ya sangat menguasai. Dia punya laptop itu. Dia sudah hafal tools-nya. Pokoknya dia, aduh luar biasa. Saya sendiri agak bingung-bingung dengan dia. Walaupun lambat. Ya. Kerjanya, tapi hasilnya luar biasa. Ya. Dan beberapa film pendek sudah dia buat. Nah, yang hebat di Garcia, seorang Garcia yang hebatnya adalah dia orang yang paling suka berbagi. Oh, seperti Jadi apa? dia menguasai, ya. Dia menguasai Word, dia menguasai Excel, dia menguasai PowerPoint, dia menguasai luar biasa. Jadi kalau dia ajar kawan-kawan,
Dari jarak jauh dia sudah bilang, ya tuts mana yang Anda harus buat. Coba dibacakan, nanti dia bilang klik yang mana gitu. Wow. Jadi sangat membantu. Sekarang kondisi penglihatan sudah totally blind atau masih ada cahaya atau? Dia butuh pencahayaan untuk membantu dia melihat. Ya, sahabat disabilitas semestinya Bung Gracia Abel ini bersama-sama dengan Ibu Rosa, tapi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu mengedit video kalau tidak salah ya Bu Rosa ya? Iya, sekarang dia lagi membuat mengedit video karena sebentar malam sudah harus tayang itu videonya Pak Ritson dalam rangka Hari AIDS Sedunia. Wow, nanti mudah-mudahan mohon izin kita bisa ngobrol dengan beliau. Iya, bisa Pak Ritson. Supaya kita banyak menggali. Nah, mengapa Yayasan Pelangi Maluku atau Ibu Rosa begitu berani menerima seorang disabilitas netra untuk berpartner, bermitra dalam pengembangan lembaga, sementara di luar sana banyak orang, wah kalau nerima orang buta bekerja pasti susah, bikin repot, atau cuma makan gaji buta dan lain sebagainya. Gimana itu? Saya tidak tahu ya Pak Ritson, tapi memang Garcia ini dia awalnya kan saya tahu dia, tapi saya tidak pernah pikir kalau dia itu penglihatan agak buram. Ya. Saya berjumpa dengan dia awalnya adalah ini soal ide. Ya. Jadi ide ini kan ide ini tidak pusing bisa melihat atau tidak melihat kan. Jadi saya tertarik awalnya dia karena idenya gitu. Saya nanti dalam perjalanan waktu baru saya sadar, waduh ternyata ini anak dia kurang sulit sekali melihat gitu. Tapi saya sudah jatuh cinta dengan dia punya ide gitu. Nah, awal saya dengan dia itu dari ide saja. Garcia tolong ide apa? Nah, kemudian layoutnya itu luar biasa. Kita membuat majalah dan dia orang layout. Oh, ya. Wow. Seorang dengan gangguan penglihatan kemudian bisa menjadi bukan desain, dia yang membuat layout untuk sebuah majalah dan lain sebagainya. Bagaimana bisa itu? Ya. Bagaimana Pak Ritson? Bagaimana bisa itu dia lakukan dalam itu yang saya tidak paham. Saya pikir begini Pak Ritson. Apa yang tidak bisa di dunia ini selain kalau dia niat? Iya. Iya. Iya kan? Karena kalau niat kita pada jalan lah, dan niatnya itu gila-gila keren banget, sangat keren. Dan akhirnya Ibu Rosa dalam prakteknya Gracia sebagai seorang disabilitas netra bergabung di lembaga Ibu, dia menyusahkan, merepotkan, atau justru malah membuat pengembangan besar terhadap lembaga, berkontribusi besar terhadap lembaga. Ya, saya pikir sama aja Pak Ritson. Orang yang tidak difabel juga kadang-kadang menjengkelkan ada juga. Jadi karena saya ini semua sama ya. Jadi Garcia juga kadang-kadang ada yang menjengkelkan sama dengan teman-teman ada yang menjengkelkan. Tapi yang saya harus akui di Garcia itu dia punya pikiran Pak. Saya kasih contoh. Suatu waktu saya buat event di salah satu kabupaten kota. Itu event lomba. Ada orang yang protes kita tentang hasil Yuri memutuskan keliru atau apa. Waduh, saya cukup kaget juga dengan situasi yang tidak pernah kita pikirkan. Dan saya langsung mengusulkan, kalau begitu kita harus punya salah satu peraturan hukum yang mengikat atau yang mengatur supaya, nah dia memberikan kontribusi pikir di depan polisi itu di luar saya punya ekspektasi. Kita dibawa ke polisi kan? Kita dibawa ke polisi kok sampai di titik itu saya tinggal berdoa Tuhan kasih keajaiban biar Garcia bisa bicara. Nah, Garcia ini kan begini Pak Ritson, dia tidak bisa melihat dengan baik kan, dia tidak bisa lihat polisi ini lagi sangar apa enggak, ini orang lagi tegang apa enggak kan gitu. Saya yang udah tegang duluan kan. Waduh ini polisi udah marah-marah, ini kita mau ditangkap. Garcia santai saja. Makanya dalam ketenangan dia bisa kasih pikiran yang lebih baik. Pikiran yang lebih menenangkan. Akhirnya kita dibilang, oke Ibu Rosa dan Pak Garcia, terima kasih untuk pikirannya. Padahal saya sudah, ngeri juga gini. Polisinya sangat, mukanya kejem banget gitu kan. Tapi kalau kita kasih pikiran yang baik, nah Garcia punya kemampuan itu karena ya ada untungnya juga, dia tidak bisa lihat ekspresi polisi yang lagi tegang. Dia kasih aja masukan yang lebih santai, dan ternyata polisi setuju, ya udah. Saya bilang memang pada titik tertentu ada penolong yang luar biasa. Dan Garcia salah satu sahabat saya yang luar biasa itu Pak Ritson.
Luar biasa. Sangat. Ya, dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia tanggal 1 Desember dan Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember, apa yang Ibu Rosa atas nama Pelangi Maluku dan kawan-kawan di Ambon dan sekitarnya itu, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya sebenarnya ini hampir setiap tahun kita bersuara, ya Pak Ritson. Baik di tanggal 1 maupun di tanggal 3, nanti di tanggal 10 ada hari hak asasi manusia. Kan kita ada 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dimulai tanggal 25 November. Nah, ini semua runut dan beruntun ya. Jadi kalau saya sebenarnya semua harus bergerak itu dari decision maker, dari pemerintah. Walaupun memang pemerintah sudah sediakan gitu ya, pemerintah sudah mengalokasikan dana misalnya, ataupun memfasilitasi sahabat-sahabat disabilitas atau sahabat-sahabat ODA dan lain sebagainya. Tapi bagi saya sebenarnya ini terus diperjuangkan karena masih koma Pak. Kita belum pada titik, masih koma. Ya, karena di lain sisi bahkan cenderung tanda tanya. Ya, tanda tanya, tanda seru banyak gitu. Ya, di lain sisi kalau ada kepentingan ya, misalnya ini hari tanggal 3 nih hari kita ya. Semua orang pada bicara ini. Saya kadang-kadang merasa gini, bicaranya jujur nggak ya gitu. Mungkin saya terlalu ekstrim untuk kata ini, tapi sebab mestinya yang kita bicarakan itu yang kita buat toh mestinya. Idealnya itu. Ya, saya merasa ini hanya memperingati saja Pak. Di tiap tanggal 1, di tiap tanggal 3, semua rame-rame memperingati. Ya nggak apa-apa, tapi kan kalau bagi saya ini memperingatinya ini eksekusinya setiap hari untuk setiap orang yang dipandang dia itu difabel. Ya, hai Anda sekalian yang menonton ini, dan kepada kalian yang ditujukan curhatan, inilah curhatan hati seorang ibu dari Ambon Maluku. Kiranya Anda tersentuh dengan isi hatinya. Iya, mestinya begitu. Jangan. Saya sudah membayangkan nanti Desember tahun depan juga begitu, udah siap-siap. Tidak pernah ada perencanaan dari tanggal 1 Januari 2021 apa yang kita akan buat di tanggal 3 Desember. Iya. Baik. Ada nggak ya? Keren. Ini kan sama gini nih Pak Ritson. Saya dengan Pak Ritson kan bekerja di wilayah kita kan. Saya mendukung ODA. Pak Ritson juga mendukung, mendorong teman-teman, sahabat-sahabat difabel. Pernahkah negara merancang itu dari tempo, dari awal gitu? Ini bayangkan, 1 minggu kita lihat kalender. Aduh, bagi saya ini rutin Pak. Nggak ada yang didesain, walaupun ini ada pandemik ya. Paling tidak itu saya nggak tahu buku panduan baru dibuat atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya merasa seperti itu. Dia hanya berulang memperingati setiap. Beda Pak Ritson, beda dengan perayaan yang lain-lain bagi saya. Beda ya? Beda, karena perayaan beda, karena perayaan kita ini Pak, kalau perayaan ya memang kita tetap menghargai pahlawan ya. Pahlawannya itu sudah meninggal, kita rayakan dan kita peringati. Tidak salah, saya setuju juga. Tapi kalau difabel ini ada hidup Pak, ODA ada hidup juga. Ya, saya rutin sih, jadi saya cuma mau bilang untuk kawan-kawan, apakah kawan-kawan ODA maupun kawan-kawan difabel, tetap semangat, syukuri saja. Kita tetap menghargai negara ini dengan begitu banyak problematikanya, kita saling support, kita menghargai. Tapi kalau memang harus memberi sesuatu yang bermakna untuk terjadi perubahan yang besar, why not? Saya ke luar negeri itu, saya lihat orang-orang di luar negeri Pak Ritson, mereka berdaya, pergi pasar sendiri Pak Ritson. Dengan mereka punya sepeda-sepeda sendiri, mereka masak sendiri. Kenapa? Kita punya di sini ditolong-tolong semua, ditolong betul atau ditolong supaya tidak berdaya gitu. Iya kan Pak Ritson? Betul. Iya. Kita masih jauh Pak Ritson, jadi
fasilitas umum belum terakses untuk kawan-kawan difabel dengan baik. Ini setiap tahun loh kita bersuara tentang itu. Toilet-toiletnya, aduh kasihan. Belanda masih jauh ya? Jauh Pak, jauh. Ya. Luar biasa, inilah kalau ngobrol dengan orang Ambon begini model jadinya. Jadi Ya, Ibu Rosa, ya, sebelum kita mengakhiri, Ibu sebagai pengambil kebijakan di salah satu lembaga yang dengan keputusan Ibu maka ada begitu banyak orang akan diberdayakan. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para pengambil kebijakan, baik LSMK, baik yayasan K, baik korporasi K, BUMN, BUMD, atau apa sajalah yang sekiranya pemimpin di setiap lembaga itu manakala mereka mengambil kebijakan berani mempekerjakan para disabilitas, para ODA, orang yang dengan HIV/AIDS itu, apa yang ingin Ibu sampaikan bahwa jangan takut dengan menerima teman-teman disabilitas ini? Saya sebenarnya punya kerja yang paling besar untuk meyakinkan mereka dulu, sebab banyak stakeholders yang belum yakin Pak Ritson. Ya. Kalau saya kasih pikiran tapi mereka belum yakin, pasti stigma dan diskriminasi masih tetap jalan sampai dengan beberapa kebijakan mereka punya. Tapi saya bersyukur bahwa pemerintah kian hari kian terbuka untuk melihat kawan-kawan atau saudara-saudara yang difabel maupun orang yang positif. Dulu tes mau masuk di suatu pekerjaan, tes dulu HIV-nya. Sekarang yang dites adalah rapid test Pak, rapid test. Di rapid dulu, kemudian di swab dulu. Ya, kawan-kawan ODA bilang, aduh alhamdulillah sudah tidak lagi tes HIV, sekarang tesnya rapid, swab gitu kan. Jadi ya ada manfaat juga dengan corona. Orang jadi lebih takut coronanya daripada orang lebih takut HIV-nya gitu kan. Tapi saya masih terus percaya kepada negara, percaya kepada pemerintah. Mereka punya etiket baik juga untuk melakukan hal-hal. Memang butuh dorongan dari berbagai pihak. Yeah. Kita butuh dorong terus, kita butuh kerja keras, kita butuh mengingatkan. Sebab mereka juga tidak mikir, hanya mikir kita ya Pak Ritson ya. Yeah. Tidak mungkin mikir cuma HIV doang atau disabilitas aja. Mereka pikir banyak. Jadi ya, selaku orang yang concern dengan pekerja-pekerja yang kita lakukan ini, kita selalu mengingatkan pemerintah, swasta maupun siapa saja. Yeah. Saya masih percaya juga bahwa mereka punya niat baik untuk bisa melakukan atau membantu atau membuka akses bagi teman-teman difabel maupun orang yang positif HIV. Tinggal bagaimana kita meyakinkan teman-teman kita berdaya. Yeah. Pekerjaan kita yang paling berat adalah pekerjaan di internal. Meyakinkan internal bahwa sahabat-sahabat kita ini berdaya, itu berat. Yeah. Kalau itu sudah kerja dari internal sudah bisa bagus, semua sudah nyaman, ke pemerintah itu mungkin juga energi kita akan berkurang karena mereka sendiri juga sudah bisa gitu. Jadi kan tidak lagi saya dengan Pak Ritson toh, tapi kalau misalnya keluarga sudah juga bisa bilang ke RT, tidak apa-apa, anak saya ini positif HIV tapi tidak menular sembarang kok. Anak saya difabel tapi dia bisa bekerja walaupun cuma angkat sampah, dia dengan tongkat bisa kok. Yeah. Jadi dorongannya itu dari keluarga kemudian ke wilayah-wilayah publik, di RT, kelurahan, itu lama-lama Pak Ritson bisa bayangkan. Kalau semua itu dia serentak dari kelurahan RT untuk mendorong teman-teman sahabat ODA maupun difabel, itu gerakannya lebih ringan kita. Tapi kalau kita naik ke atas sementara di bawah juga masih melakukan stigma di internal keluarga, sahabat, kampung, berat nih Pak Ritson. Iya. Kerja-kerja kita jadi berat. Iya. Apa yang Ibu Rosa mau sampaikan kepada para ibu-ibu muda, ibu-ibu yang mereka lagi pusing, lagi takut dan mereka tidak punya kerjaan, mereka bingung mau ngapain, dan melihat performance hidup Ibu Rosa kan aduh kelihatan sangat sibuk dan ternyata banyak hal yang bisa dibuat dalam hidup ini. Tetapi ada begitu banyak orang yang hanya meratapi nasib, menunggu malam, menunggu pagi, dan mereka tidak tahu ingin berbuat apa-apa. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi perempuan di Indonesia? Ya, saya ingin menyampaikan begini, kita dilahirkan sama Pak Ritson. Iya. Ya. Semua orang punya potensi, tidak ada yang tidak punya potensi. Keadilan Tuhan itu nyata dan benar-benar. Ya. Ini tinggal bagaimana kita membongkar potensi kita. Betul. Bongkarnya ini banyak, ya. Ada banyak yang bisa dibuat. Sekarang sudah ada
sosial media. Gampang, mau bikin kue tinggal buka saja yang tiada akses. Mau jahit, mau apa tinggal. Tidak usah malu kalau menjajakan sesuatu di luar sana gitu. Sepanjang itu tidak membuat orang lain resah. Saya merasa ini soal niat, Pak Ritson. Iya. Kan sama ketika orang bertanya bagaimana kamu mendidik anakmu sementara waktumu tidak banyak. Ini kan bukan soal banyak tinggal di rumah, tapi bagaimana kualitas dengan keluarga ya. Iya. Ya kan, jadi perempuan bisa melakukan apapun yang dia inginkan untuk mendatangkan rezeki, walaupun itu harus berkeringat, artinya harus berpeluh keringat, harus bekerja, ya. Karena sekarang juga kalau ngerumpi atau ngomong juga yang berbobot juga dapat duit, Pak Ritson. Iya betul. Ini saya dengan Pak Ritson lagi bergosip-gosip positif atau berngerumpi positif. Saya rasa kalau sekarang Pak Ritson bilang jangan lupa ya subscribe, tombol lonceng, ya udah duit gitu, kenapa enggak gitu. Bisa. Jadi kita butuh. Betul nggak Pak Ritson? Jadi betul. Saya salut dengan Pak Ritson. Betul. Iya, jadi sekarang tidak lagi dibatasi dengan profesionalisme. Misalnya guru harus jadi guru, dokter jadi dokter. Ya kalau bisa kerja yang lain nggak apa-apa. Profesionalismemu tetap dipertahankan, tapi ada banyak yang putus kerja Pak Ritson karena pandemi, ya kan? Luar biasa. Jadi, ya saya sih merasa saya bersyukur dengan hidup ini. Saya dibuat sibuk, tapi ya saya bersyukur saja Pak Ritson. Ya, bagaimana kabar Igor Penturi, masih nyanyi-kah atau? Masih nyanyi Pak Ritson. Kapan dia diajak Pak Ritson? Saya sudah bilang itu nyanyi dengan sahabat-sahabat Mama dulu. Belum Pak Ritson. Saya siap. Sekali wawancara dia juga boleh. Dia tuh orang Igasi. Pasti. Ya. Bu Rosa, yang terakhir, adakah hal-hal unik yang lucu, pokoknya yang tidak terlalu serius, tapi yang lucu selama bersahabat dengan Gracia, yang ada kaitannya dengan matanya yang terbatas itu? Adakah hal yang lucu? Apakah begitu salah ambil sepatukah atau apakah begitu? Pak Ritson, banyak sekali kode Garcia itu. Ya, apa itu? Dia dengan dia punya keterbatasannya dia itu banyak sekali hal-hal. Kalau soal salah ambil, soal tabrak meja, soal sikut menyikut itu udah biasa. Tapi sekali lagi dia hebat. Dia luar biasa gitu, sangat. Dia memang kuncinya itu Pak Ritson, kuncinya adalah dari seorang pemimpin. Saya itu paling menghargai Garcia. Bayangin kalau saya ngejek-ngejekin dia juga misalnya. Betul. Apa jadi saya punya staff juga pasti ngejek-ngejekin dia kan? Betul. Jadi memang mesti ada seseorang yang bisa mengayomi yang lain. Ya. Kalau tidak, model Garcia itu bisa jadi ejekan. Kan karena dia terbatas kan. Tapi saya saya tetap memberi dia porsi yang wajar, yang memang proporsinya dia di situ. Kalau dia baik, saya bilang dia baik. Kalau dia hebat, saya bilang dia hebat. Kalau dia salah, saya bilang dia salah juga Pak Ritson. Jadi sama, dia nggak ada yang melebihi teman-temannya lain dari perlakuan. Tapi kalau dari ide, gagasan, ya kalau dia baik, saya harus bilang dong. Seperti itu. Jadi kalau lucu-lucu, aduh banyak Pak Ritson. Pokoknya teman-teman di Fabel bisa bayangkan lah kalau sahabat saya ini yang bisa melihat, kemudian matanya lama-lama rabun, kemudian kabur banget, dan saya lihat bisa kan dia bisa membayangkan yang cantik dan jelek dan buruk semua itu bisa. Jadi Garcia banyak lucunya juga Pak Ritson. Luar biasa. Sahabat disabilitas, kita sudah ada di akhir daripada tayangan kita saat ini. Saya sangat bersyukur karena saya banyak diberi perspektif baru dari Ambon, Maluku sana. Kita berterima kasih kepada Ibu Rosa yang menyediakan waktu bercerita tentang kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yang terpenting tadi pesannya adalah perkatakanlah apa yang dilakukan dan lakukanlah apa yang selalu kita katakan dalam hidup ini. Dan kemudian berilah kesempatan yang seluas-luasnya bahwa setiap manusia itu pasti punya potensinya, termasuk Anda sekalian yang menyaksikan video ini, bahwa kalian juga semua punya potensi yang sama, dan temukan, kembangkan, dan aktualisasikan agar hidup kita menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Sekali lagi, untuk dapat melakukan itu semua, marilah kita melihat
apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Sahabat disabilitas, bagi yang belum subscribe, like, share, and comment, serta menyalakan lonceng notifikasinya agar segera melakukannya, yang mana kalian sekalian akan mendapatkan yang pertama, video-video yang berkualitas dari Ritson Manyonyo Channel. Ada begitu banyak cerita motivasi, inspirasi, penguatan, edukasi yang datangnya dari eksistensi disabilitas. Oleh karena itu, jangan lupa pesan ibu, pakai masker, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan cuci tangan selalu dengan sabun di air yang mengalir. Ritson Manyonyo, Rosa Penduri, Jakarta dan Ambon, salam sehat bagi kita sekalian. Oke, terima kasih Pak Ritson Manyonyo. Terima kasih juga untuk semua kawan-kawan yang nanti menikmati channelnya Pak Ritson.